Halo RSV Gang, balik lagi di YouTube channel RSV Helmet. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya seharusnya sudah kita bahas. Apakah kamu punya motor matic? Apakah kamu baru mau membeli motor matic? Nah, di sini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan memiliki motor matic untuk harian. Sebelum kita berlanjut di video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke YouTube channel RSV Helmet ya. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Instagram dan TikTok RSV Helmet, karena di situ banyak sekali info-info menarik yang kalian harus nantikan dan jangan sampai ketinggalan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari membeli motor matic. Kita bahas mungkin kekurangannya dulu ya. Kekurangannya adalah yang pertama, nggak ada suara. Ya, motor matic itu memang lebih cenderung tidak ada suara. Kita gas, kita rem, kita cuma gas, rem, dan nggak ada suara. Nah, banyak yang akhirnya memilih untuk dipasangin knalpot racing, knalpot aftermarket. Tapi kembali lagi ke selera, memang nggak semua orang suka dengan suara knalpot yang diganti untuk motor matic. Karena emang suaranya cenderung tidak bisa dimainkan ya. Mungkin ada caranya, mungkin ya suaranya tidak seperti motor manual atau motor kopling gitu ya. Jadi ini masuk kekurangan kita. Karena kalau misalnya nggak diganti, ya berbahaya, nggak kedengeran. Diganti malah disetop polisi karena melanggar peraturan lalu lintas. Jadi ya kita masukin kekurangannya sebagai tidak ada suara. Karena itu saat kita kecepatan tinggi, orang bisa nggak ngeh dan cenderung bisa mengakibatkan kecelakaan. Masuk ke yang poin kedua. Poin kedua yaitu kita cuma punya rem. Ya, motor matic itu cuma dibekali rem. Beda sama motor kopling, dimana kalau misalnya kita ngerem masih bisa engine brake, bisa mainin gigi gitu loh. Tapi kalau motor matic saat rem nggak ada, akibatnya bisa fatal sekali. Kayak di sini kita ada satu video di mana motor yang remnya blong di turunan. Nih kita tunjukin. Pegang! Ya Allah! Waduh! Ya Allah! Waduh! Ya Allah! Nah, nggak ada rem, langsung nabrak. Ada sih caranya yang bisa dilakukan untuk itu, ya lompat dari motor. Tapi kalau kecepatannya tinggi, gimana cara turunnya dengan aman? Jadi ini masuk salah satu poin kekurangan dari motor matic untuk harian. Yang ketiga yaitu boros. Kembali lagi sih ke motornya. Tapi cenderung motor matic itu lebih boros. Karena saat digas, saat macet ya, kita ngomongin macet. Gas, rem. Itu vert. Lama-lama habis juga. Mau seirit apapun motornya, motor matic cenderung lebih boros dibanding motor manual ataupun kopling sih. Masuk ke kelebihannya. Kelebihan motor matic juga banyak cuy. Jadi jangan ragu juga sebenarnya sih, tapi mungkin jadi pertimbangan. Kelebihan pertama, nyaman. Motor matic tuh sangat nyaman dipakai jauh maupun dekat. Duduknya cenderung lebih nyaman, posisinya lebih santai. Ya kayak kita duduk begini aja sih. Walaupun ini kursi mungkin lebih cenderung cruiser ya. Tapi motor matic itu cenderung lebih santai. Kita nggak perlu mikirin ganti gigi, kita nggak perlu mikirin yang capek bawanya. Cenderung lebih berat kan motor lain dibandingkan motor matic. Misalnya kita bandingkan deh motor yang 125 cc. Kayak misalnya Scoopy deh. Scoopy dengan berat yang kurang lebih 118 kilo dibandingkan dengan motor kopling yang bisa cenderung bisa sampai 130-an kilo. Nah, kembali lagi juga ke peruntukannya, cenderung lebih berat di mana. Nah, kembali lagi kan, nyamanan mana? Kalau misalnya sebut nyamanan Scoopy atau nyamanan Verza? Komen aja. Kedua, perawatan lebih mudah. Nah, ini kembali juga sih. Ada orang yang bilang kopling lebih gampang loh, dirawatnya lebih murah. Matic juga lebih gampang loh. Jadi itu kembali lagi. Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi, tergantung motornya juga. Kalau misalnya ngambil matic yang misalnya cenderung partnya susah, ya sama aja susah. Tapi ini kita masukin ke kelebihan juga karena sekarang matic tuh ada di mana-mana. Di Indonesia tuh motor matic, kalian nengok ke sana motor matic, nengok ke sini motor matic. Bengkel juga lebih cenderung milih motor matic juga gampang gitu loh. Karena emang pasarnya banyak, jadi orang yang pakai juga banyak, partnya juga lebih banyak. Kembali lagi sih ke bengkelnya yang di mana. Tapi kalau misalnya touring, pengalaman gue pribadi, gue saat pakai PCX maupun gue pakai motor kopling, gue lebih gampang saat gue pakai PCX kalau ada kenapa-napa. Karena partnya juga ada di bengkel-bengkel sampai luar kota sana. Yang ketiga yang pasti kalian tahu yaitu bagasi besar. Iya, seperti kita lihat, ini nggak perlu diperdebatkan lagi sih. Motor kopling yang ada bagasi, motor apa? Jarang sekali, sangat-sangat jarang.
Dan cenderung orang-orang pakai box atau bawa tas. Tapi kalau motor matic, hampir semua motor matic dibekali bagasi besar karena diperuntukkan untuk pakai harian gitu kan. Ada yang naruh tasnya untuk dibawa ke kantor, ada yang naruh barang-barang, bahkan juga ada yang naruh perlengkapan elektronik di situ. Tidak direkomendasikan. Tapi ya kembali lagi, memang bagasinya cenderung besar, bisa berliter-liter, bisa bawa banyak barang. Jadi itu kelebihan yang tidak mungkin bisa diperdebatkan karena memang motor matic menangnya di sini. Fungsi sih. Yang keempat, bawa penumpang lebih mudah. Iya, motor matic itu kalau misalnya kita lihat joknya aja udah gede. Habis itu bawa penumpang tuh lebih gampang gitu ya. Penumpang tinggal naik gitu. Seperti misalnya gue lagi bawa istri gue lebih prefer ya aku maunya bawa motor matic aja. Kalau bawa motor yang gede gitu aku takut gitu kan. Nah, biasanya untuk perempuan-perempuan juga lebih senengnya dibonceng pakai motor matic aja sih gitu. Lebih nyaman, lebih tenang juga dan gak sulit naikinnya. Yang kelima dan yang terakhir adalah lebih mudah digunakan. Nah, ini bisa sebenarnya menjadi kelebihan dan kekurangan sih. Ya, kelebihannya adalah semua orang bisa pakai motor ini. Tapi, problemnya adalah saat semua orang bisa pakai motor ini, jadi menyepelekan keselamatan. Nah, karena itu pentingnya kita menggunakan helm. Seperti di sini kita ada RSV SV300 dan di sini kita ada RSV FFC Fiber Composite. Di situ kalian harus menggunakan helm, selalu hati-hati di jalan dan tentunya gak cuma pakai helm, tapi gunakan RSV helmet. Oke RSV geng, jadi itu sedikit pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan motor matic untuk harian. Nah ini sebenarnya tips sebenarnya, ini untuk kalian yang mau beli motornya atau udah punya. Silahkan komentar di bawah aja, apakah tips kita benar, atau mungkin ada tambahan, atau mungkin ada kelebihan dan kekurangan yang gue belum sebutkan. Jadi RSV Gang tentunya jangan lupa, seperti yang kita bilang di awal, jangan lupa mampir ke Instagram dan TikTok RSV Helmet. Dan tentunya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke YouTube channel RSV Helmet. Itu aja dari gue Gus Ali undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya RSV Gang. Goodbye.